Artinya, selama dari salah satu pihak atau salah satu unsur tidak memenuhi itu, jangan dihiraukan. Jadi jangan tersandung. Gara-gara Apindo nggak hadir, rapat nggak jadi. Sepakat nggak kawan-kawan? Tetap harus jadi. Nah, jadi berdasarkan histori, kejadian yang sudah kita lakukan dari rapat-rapat kerja, bahwa memang kita terhitung hanya beberapa kali rapat. Ya, karena memang kondisi saat ini dengan adanya PPKM dan keterbatasan. Tapi ada catatan kami. Di bulan Maret kita mengawali rapat dengan sosialisasi tentang PP 36 tahun 2021. Kenapa itu disosialisasikan? Ya kembali tentang sebuah regulasi, adanya turunan tentang upah. Buat kami, oke, kita mendengarkan. Tapi dalam sisi-sisi itu tentunya kami diberi kesempatan. Oke, silakan dari serikat pekerja. Sepanjang memang kawan-kawan serikat pekerja mempunyai keyakinan bahwa masih adanya UMSK, silakan berikan kami tentang celah-celah hukum. Kita sampaikan, pertama kita buat konsep, segala macam kita sampaikan, konsep kita diterima. Oke. Tapi tentunya belum sampai di situ kawan-kawan. Kembali ke perpihakan pemerintah, belum tentu bisa langsung memutuskan, karena seyogyanya yang namanya perundingan itu harus ada kesepakatan. Kembali menjadi sandungan kesepakatan itu tidak ada, karena tidak ada kehadiran dari rekan Apindo. Nah, dilanjutkan pada saat kita mempresentasikan tentang celah hukum, dianggap pun masih belum maksimal sehingga kita melakukannya namanya FGD. Tertanggal 8 April dilaksanakan di Hotel Premius tentang bagaimana kita menyampaikan celah hukum, yang di situ dihadiri oleh para narasumber yang menurut kita adalah narasumber yang kompeten. Dihadiri dari kementerian, dihadiri dari provinsi, serta dari praktisi. Itu pun praktisi dari permintaan kita. Nah, dari FGD ini tentu menjadi catatan kawan-kawan yang tolong diingat nih. Dari FGD di situ ada 2 poin yang menjadi catatan kita. Pertama, bahwa dipastikan, ini ucapan dari Ibu Direktur Pengupahan Kementerian, yaitu Ibu Dina, menyatakan bahwa untuk kenaikan upah di tiap tahunnya dipastikan ada. Ya, tapi itu kembali disesuaikan dengan regulasi 90 ayat A, dikembalikan ke bipartit internal perusahaan masing-masing. Tapi tentunya itu belum cukup kawan-kawan. Karena yang menjadikan guidance kawan-kawan berunding di internal PUK apa? Karena selama ini menjadi patokan pedoman kawan-kawan berunding di PUK adalah SK Gubernur, betul? Nah, ini menjadi rujukan kita. Kalau SK Gubernur itu tidak ada, tidak ditetapkan, apa yang menjadi dasarnya? Makanya kita minta guidance yang kita buat sebagai pedoman untuk dijadikan rujukan, tolong konsep kami dibaca dan diterima. Seperti itu. Yang pada akhirnya kita mencoba berupaya terus untuk melakukan pertemuan-pertemuan sehingga tanggal 24 kemarin kita audiensi dengan DPRD Komisi 4 menyampaikan konsep. Alhamdulillah rekomendasi ini sudah keluar dari rekomendasi Komisi 4 ke kedua DPRD, dan hari ini rekomendasi dari ketua DPRD sudah dikeluarkan ditujukan kepada PJ Bupati, dan tentunya alhamdulillah dari rekomendasi itu menguatkan kita kawan-kawan dan menambah keyakinan buat kami hari ini bahwa hasil rapat perundingan hari ini disampaikan, kita sepakati bahwa kita tidak lagi bicara UMSK, oke, tapi tolong konsep kita upah di atas upah minimum diterima, yaitu tentang UDUM disepakati. UDUM akan dibahas pada rapat berikutnya di tanggal 9 September. Nah, bersyukurnya kami adalah bahwa sebagaimana memang harapan kita, ada pengganti UMSK walaupun sekedar nama UDUM kawan-kawan. Tapi UDUM itu merupakan representasi dari UMSK tentang bagaimana adanya upah sektor unggulan. Karena selama ini kalau memang itu hilang, tentunya ini menjadi ketidakadilan bagi perusahaan-perusahaan. Paham nggak nih? Nggak lucu kawan-kawan kalau kita kerja di otomotif, gajinya sama-sama pabrik garmen, makanya ketidakadilan itu muncul. Nah, bagaimana tentang ketidakadilan itu kita buat seadil-adilnya, seobjektif mungkin. Nah, konsep kita menjawab itu kawan-kawan. Jadi insya Allah dari hasil rapat ini yang kita temui bahwa tanggal 9 kita akan fokus kembali membahas tentang UDUM. Walaupun memang disampaikan juga tentang Permenaker nomor 13 tahun 2001 tentang tata cara Dewan Pengupahan. Jadi kita nanti diawali tentang pemerapihan struktural pengupahan yang baru, karena ada penambahan dari unsur akademisi,
yang tadinya 1 orang menjadi 3 orang, selebihnya sama. Nah itu pertama diawali tentang struktural, yang kedua kita minta tentang UDUM dibahas secara teknis dan lengkap, dan kita pastikan harus ada ada keputusan saat itu. Baru selanjutnya kita akan membahas tentang TIP. Jadi tata tertib Dewan Pengupahan yang 3 tahun berjalan ini belum ada perbaikan kawan-kawan. Nah itu menjadi agenda berikutnya akan dibahas tentang tata tertib Dewan Pengupahan. Itu pun merujuk dari Permenaker tadi nomor 13 tahun 2001. Nah itu kita tolak, walaupun tadinya di awal ingin membahas tatib dulu. Kita sampaikan kalau tatib itu dipersiapkan untuk membahas UMK tahun 2022. Kita tolak itu. Tapi kita minta Bapak selesaikan UDUM ini dulu, agar UDUM tahu upah di atas upah minimum tahun 2021 selesai dan disepakati serta dikeluarkan oleh Bupati. Seperti itu permintaan kita kawan-kawan. Yang di akhir tadi sepakati, dan terus terang secara tertulis kita belum megang, tapi sekarang lagi dikoreksi oleh kawan-kawan. Hampir bisa dipastikan yang alhamdulillah semua itu sampai saat ini sesuai dengan keinginan kita kawan-kawan. Tapi tentunya belum selesai saat ini kawan-kawan. Kami minta keseriusan kawan-kawan terhadap terus mengawal UDUM. Siap boleh? Siap. Walaupun kita nggak minta tanggal 9 kawan-kawan hadir, berikan kesempatan kepada kami biar kami fight di dalam dulu. Baru nanti informasi kita sampaikan, apabila ada kendala kami serahkan kepada pimpinan. Tapi tentunya sekali lagi kami butuh keikhlasan kawan-kawan untuk berjuang. Dan pastikan selama kita yakin berjuang untuk kepentingan kita dan kepentingan orang lain, insya Allah akan ada mendapatkan hasil lebih baik kawan-kawan. Manjada wajada jelas itu disampaikan. Yakinkan diri kita untuk terus berjuang, insya Allah hasilnya akan baik. Itu dari saya kawan-kawan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan disambung oleh Bung Hadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ingat, UMSK Kabupaten Bekasi tertinggi di Indonesia. Ingat? Ingat? Jangan dilupakan. Dan hari ini kita akan mengulang itu semua kawan-kawan. Siap? Hari ini kita sampaikan kepada Apindo, kita sampaikan kepada pemerintah, kita akan tantang mereka untuk mengartikan cipta kerja sesungguhnya. Karena apa kawan-kawan? Kita mengartikan cipta kerja, yakin bahwa tahun 2021 ada UMSK. Tetapi Apindo, pemerintah jelas tegas menolak bahwa UMSK sudah tidak ada lagi. Untuk itu hari ini kita sampaikan, kita tantang mereka untuk menerjemahkan arti daripada cipta kerja yang sesungguhnya. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita gak berdebat cipta kerja tentunya 3 hari 3 malam tidak akan selesai. Kita berhenti kalau dalam capek, betul nggak? Untuk itu kita sampaikan ke pemerintah, kita sampaikan ke Apindo bahwa ayo kita terjemahkan undang-undang sesuai dengan kemauan undang-undang itu, bukan sesuai dengan kemauan kita. Hari ini kita unjuk rasa. Ini ada jalan-jalan yang sebelumnya kita lakukan kawan-kawan. Dari Januari setelah munculnya cipta kerja, kita berupaya merayu Apindo untuk berdiskusi, mencari jalan terbaik untuk upah Kabupaten Bekasi. Bagaimana ceritanya sebuah perusahaan besar otomotif gajinya sama dengan office boy level komponen kawan-kawan. Berkacat sebuah perusahaan otomotif operatornya sama dengan office boy tingkat perusahaan komponen. Perlu catat itu. Sehingga hari ini kehadiran kawan-kawan semua membawa power untuk kita Dewan Pengupahan untuk terus berjuang, sehingga kesuksesan menciptakan UMK akan terulang lagi di tahun ini. Baik, saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan Bung Bakri. Tentunya tanggal 9 besok apabila Apindo tidak datang, maka kita akan terus membahas tentang UDUM, upah minimum di atas upah ya, upah minimum. Ini adalah solusi kita agar keadilan upah bisa tercapai sehingga produktivitas meningkat. Baik kawan-kawan, tidak panjang lebar, sekali lagi atas nama Dewan Pengupahan kami
mengucap terima kasih atas kehadiran teman semua untuk mendukung kami, mensupport kami untuk terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, terima kasih Bung Hadi, Bung Bakri, dan teman-teman Dewan Pengupahan. Oke kawan-kawan, tadi teman-kawan sudah dengar hasil rapat Dewan Pengupahan hari ini. Kita sama-sama dengar bahwa upah di atas upah minimum, konsep yang disampaikan oleh teman-teman Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja hari ini baru masuk, dan pihak pemerintah dengan tanda petiknya setuju konsep itu untuk dirundingkan nanti di tanggal 9. Tadi ada bisikan disampaikan bahwa tanggal 9 jangan bawa masa, disampaikannya begitu, biar ada fokus pembahasan tentang upah di atas upah minimum. Oke, kita oke, tanggal 9 tidak bawa masa. Tapi bila mana tanggal 9 tidak ada hasil, tidak ada tindak lanjut terkait dengan upah di atas upah minimum, kita sepakat kawan-kawan, tanggal 10 kita aksi lagi. Kita tanggal 10 aksi lagi. Tanggal 10 Aliansi Buruh Bekasi Melawan akan melakukan aksi besar-besaran apabila Dewan Pengupahan tanggal 9 tidak melaksanakan, tidak membahas upah di atas upah minimum. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, terima kasih kawan-kawan. Bang Amir, selanjutnya Bung Karno, silakan. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa kita tinggal tunggu komitmen dari pemerintah. Sepakat ya? Jadi buruh itu paling enak, asal ada komitmen, kita nggak perlu ke jalan pun pasti kita okekan. Tapi kalau nanti ternyata dari pemerintah wan prestasi tahu nggak? Ingkar janji kalau gitu, ya kan? Cidro janji kalau bahasa Jawanya itu. Kalau sampai pemerintah ingkar janji di tanggal 9, jadi sudah ada tambahan waktu. Tanggal 9 September adalah finalisasi keputusan tentang upah minimum di atas upah minimum Kabupaten Bekasi atau UDUM, upah di atas upah minimum kabupaten. Sepakat ya? Dan apabila tanggal 9 ternyata ingkar janji dari pihak pemerintah, tadi disampaikan oleh Sekretaris KC FSPNI, maka tanggal 10 kita aksi besar-besaran. Setuju? Ini paling hari ini 2.000. Tanggal 10, 10.000 sanggup nggak? 10.000 sanggup nggak tanggal 10? Catatannya apabila tanggal 9 pemerintah buat prestasi dan ingkar janji terhadap kaum buruh. Kita tidak main-main. Saya atas nama Koordinator Aliansi Buruh Bekasi Melawan hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian, semua federasi yang hadir pada hari ini. Nanti federasi-federasi yang belum hadir hari ini kita akan sampaikan, kita bersama-sama berjuang, kita tidak melihat bendera siapapun itu, yang paling penting ini adalah kepentingan kaum buruh, harus kita berjuangkan bersama. Sepakat? Jadi itu kawan-kawan sekalian, nanti pulang hati-hati, apalagi yang shift 3, pulang hati-hati, selamat sampai rumah masing-masing. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan COVID-19 ini semakin ke depan semakin menurun, dan kita imun kita semakin naik, sehingga kita tidak lagi dipusingkan dengan yang namanya COVID-19. Sehingga kawan-kawan sekalian, agenda hari ini kita sudahkan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian masih tetap semangat. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Jadi kita tunggu tanggal 9, tunggu instruksi berikutnya. Kita sudah ada tanda-tanda pasti sebelum tanggal 9. Pasti sudah ada tanda-tanda pemerintah wan prestasi atau enggak. Sebelum tanggal 9 kita intip, ternyata mau wan prestasi, kita langsung tanggal 9 bikin surat aksi untuk tanggal 10. Sepakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.